Tidak ada kejadian yang meleset, tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa keinginan kita sendiri. Sesungguhnya apapun yang kita alami, yang Anda alami, itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan sendiri. Sehingga itu harus kita sadari bersama. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di channel YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Sebuah channel yang memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada banyak orang tentang bagaimana hidup yang menyenangkan. Hidup yang penuh dengan keajaiban, hidup yang penuh dengan kebaikan, dan tentunya semua bisa kita program. Bicara tentang kehidupan, seringkali banyak orang mengeluh atas hidupnya. Bahkan seharian saja, kalau dihitung mengeluh mungkin lebih banyak daripada bersyukurnya. Ketika di jalan macet, ngeluh. Di jalan panas, ngeluh. Di jalan ditolak customer, ngeluh. Uangnya hilang, ngeluh. Kepleset, ngeluh. Jadi seolah-olah hidupnya penuh dengan keluhan. Padahal ada banyak nikmat yang sudah Tuhan berikan, tapi tidak disadari sehingga lupa untuk bersyukur. Seperti seorang teman saya, dosen, dia seorang perempuan, seorang ibu-ibu. Ketika kami rapat, dia ngeluh bahwa ini ada jerawat di wajah saya. Sakit rasanya. Saya lihat cuma satu jerawatnya. Terus saya tanya, Bu, baru kali ini jerawatan seperti itu? Ya, kadang-kadang muncul ketika hormonnya sedang tidak stabil. Terus saya bilang, cuma satu loh jerawatnya. Padahal wajahnya masih cantik meskipun cuma satu ada jerawat. Dia mulai tersenyum dan dia mulai kembali ada tertawa gitu ya. Nah, ini contoh sederhana yang dialami banyak orang. Ada satu jerawat di wajahnya, tapi sudah ngeluhnya kayak seharian gitu. Lupa kalau ada hidung untuk bernafas, ada mata untuk melihat, ada telinga masih normal untuk mendengar, ada mulut untuk makan. Lupa dengan itu semua. Karena ada satu titik jerawat yang seolah-olah semuanya sudah hilang. Ini sama dengan yang kita alami dalam sehari-hari. Anda ngeluh macet atau ngeluh bannya bocor, satu hari sampai malam isinya ngeluh aja. Dan celakanya, keluhan itu menarik keluhan lainnya. Coba deh Anda ingat-ingat lagi bahwa setiap Anda mengeluh satu peristiwa, pagi misalnya, itu biasanya sampai malam Anda bertemu dengan hal-hal yang Anda anggap negatif semuanya. Kenapa? Karena sudah seperti itu rumusnya. Padahal ada banyak nikmat Tuhan yang tidak Anda sadari. Anda masih bisa lihat matahari, Anda masih kena angin di wajahnya, Anda masih bisa minum, Anda masih bisa makan, Anda masih bisa pakai mobil buat Anda yang macet di jalan pakai mobil. Anda masih ada motor untuk Anda bisa beraktivitas. Anda masih punya kaki, Anda masih punya lambung, punya jantung dan sebagainya. Anda masih punya udara untuk Anda hirup. Tapi satu peristiwa yang Anda anggap negatif membuat semuanya hilang dari pikiran Anda. Ini namanya keluhan-keluhan yang menyusahkan. Sehingga Anda lupa untuk mengingat bahwa di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan. Artinya Tuhan pasti memberikannya bersamaan. Tergantung Anda melihatnya. Apakah Anda melihat itu sebagai suatu kejelekan ataukah melihat itu sebagai sebuah kebaikan? Saya teringat ketika dulu saya lagi kuliah S2, kemudian saya mengeluh bahwa
Ya Allah, aku capek pengen istirahat. Tiba-tiba keluar parkiran kampus di ITS, saya keserempet dan saya terjatuh, saya istirahat. Itu terlihat negatif, terlihat jelek, tapi sebetulnya adalah hasil dari keinginan saya sendiri. Karena saya pengen istirahat, maka Allah kasihlah situasi itu dan saya istirahat memang di kasur dan tidak enak. Jadi saya tidak lagi marah ke Tuhannya, nggak lagi ngeluh ke Allahnya, tapi saya bersyukur bahwa, oh, saya dikasih istirahat. Tadi saya salah mintanya. Karena saya mintanya hanya istirahat, ya dapatnya seperti itu. Nah, ini adalah kesadaran utama yang harus Anda pahami. Apa? Setiap kejadian adalah hasil dari request Anda sendiri. Saya ulangi, setiap kejadian, setiap peristiwa, setiap situasi yang hadir di hidup Anda sesungguhnya adalah hasil dari keinginan Anda sendiri tanpa Anda sadari maupun Anda sadari. Hasil dari request program pikiran Anda. Inilah pentingnya kenapa Anda tahu bagaimana mengenali program pikiran, bagaimana mengontrolnya, dan bagaimana memaksimalkannya. Agar hidup Anda ke depan itu bisa Anda rancang, bisa Anda program. Ketika seharian bangun tidur, Anda sudah bisa memprogram tuh nanti mau ngapain, nanti mau ketemu siapa, mau dapat apa, itu sudah bisa Anda program sebetulnya. Sehingga satu hari itu Anda bertemu dengan kebaikan. Anda menarik semua hal yang menguntungkan buat Anda. Tapi kalau Anda tidak meminta, Anda tidak memprogram, ya yang datang tentu random. Ketika random lalu muncul situasi yang terlihat tidak nyaman kayak tadi misalnya bannya bocor atau mungkin keserempet, lalu Anda ngeluh bahwa kok Tuhan jahat ya, kok Tuhan ngasih saya ini, atau Tuhan sedang uji saya, atau Tuhan sedang melatih saya sabar. Sebetulnya itu karena Anda sendiri yang meminta itu terjadi tanpa Anda sadari. Ini kenapa saya ingin berulang-ulang ngajak kepada Anda semua bahwa jangan berburuk sangka kepada Allahnya. Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang, sehingga tidak pantas ketika kita berburuk sangka kepada Tuhannya. Yang ada adalah kita perlu berbaik sangka dengan sebaik-baiknya prasangka. Karena faktanya memang Tuhan itu maha baik, memang maha pengasih, maha penyayang. Anda dikasih tubuh yang sempurna, dikasih mata 2, dikasih telinga 2. Anda luar biasa. Kita ini makhluk yang luar biasa sebetulnya. Kita manusia itu makhluk yang luar biasa. Bisa buat handphone, bisa buat rumah, bisa buat pesawat, bisa buat AI, bisa buat komputer. Luar biasa sebetulnya. Tapi seringkali banyak orang merendahkan dirinya sendiri. Banyak orang melemahkan potensi itu sendiri. Kenapa? Karena salah baca buku, salah milih guru, salah nonton YouTube. Sehingga yang ada adalah merasa dirinya tidak bisa apa-apa. Merasa dirinya lemah sehingga butuh namanya diisi energi, butuh diaktifasi, butuh di booster dan sebagainya. Padahal Anda adalah makhluk Tuhan yang sudah diberi alat, sudah diberi tubuh yang luar biasa. Tugas Anda adalah untuk setiap hari mengenali nikmat-nikmat itu. Sehingga ketika Anda sibuk melihat nikmatnya, melihat kebaikannya, maka percayalah hidup Anda pasti penuh dengan kebaikan, pasti penuh dengan kenikmatan. Dan itulah harusnya manusia. Anda manusia, tentu. Kalau tidak manusia, maka tidak mungkin bisa menonton Cahaya Kehidupan. Tidak mungkin bisa jadi subscribe di Cahaya Kehidupan. Ingat, Anda manusia. Dan manusia itu dibekali Tuhan pikiran yang harusnya digunakan dan dimanfaatkan. Ingat, apapun kejadiannya adalah hasil dari request Anda sendiri. Ketik di kolom komentar bahwa saya manusia. Supaya apa? Supaya Anda ingat bahwa Anda adalah manusia. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe ya. Dan kamu
bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.